Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistics 101 ID. Saat ini kita memasuki bagian ketiga dari seri pengantar metode statistika. Kali ini saya akan membahas materi tentang distribusi peluang. Berikut merupakan materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan dashboard yang dibuat oleh Johns Hopkins University. Dashboard ini bercerita tentang persebaran COVID di setiap negara. Jika kita lihat pada kasus di Indonesia, eh, jumlah penderita COVID setiap harinya itu berubah-ubah setiap waktu gitu ya. Namun pada kali ini, pada saat bulan ini, cenderung angkanya di sekitar 1.000 orang per hari. Nah, mungkin dari situ teman-teman akan bertanya-tanya terkait materi kali ini, ya ini apa itu distribusi peluang. Jadi jika kita mengacu pada kasus tadi, sebenarnya distribusi peluang itu merupakan persebaran dari suatu ketidakpastian. Karena kenapa? Eh, Jika kita lihat tadi kasus COVID itu kan angkanya itu berubah-ubah ya setiap waktu. Namun perubahan angka yang berubah-ubah tersebut itu memiliki sebuah persebaran. Dari sini teman-teman sudah menangkap ya apa yang dimaksud terkait distribusi peluang. Jika kita flashback pada materi sebelumnya terkait peluang, kalau kita melempar sebuah koin, kadang kan kita tidak selalu keluarnya kepala terus atau ekor terus. Kadang kepala, kadang ekor, dan lain sebagainya. Kemudian pada sesi materi yang sebelumnya, kita mengenal yang namanya ruang sampel dan kejadian. Nah, di distribusi peluang ini yang akan kita bahas deh, ini variabel acak atau variabel randomnya. Di mana variabel acak atau variabel random merupakan nilai dari hasil percobaan. Nah, distribusi peluang itu sebenarnya terbagi menjadi dua, yakni distribusi peluang diskrit dan kontinu. Di mana kalau diskrit itu berasal dari variabel random diskrit, sedangkan kalau yang kontinu itu berasal dari variabel random kontinu. Perbedaannya di mana ketika kita menghitung kumulatif peluangnya, maka yang diskrit itu kita menggunakan sigma, sedangkan yang kontinu itu kita menggunakan integral. Bedanya di situ. Dan kalau karakteristik dari variabel random discrete atau data yang sifatnya discrete maupun yang kontinu, teman-teman bisa cek di materi yang pertama, yaitu terkait skala pengukuran data. Di situ teman-teman akan tahu bedanya data yang sifatnya discrete sama yang kontinu itu seperti apa. Itu ya. Nah, di dalam distribusi peluang, kita mengenal yang namanya ekspektasi dan varians. Nah, ekspektasi itu menunjukkan nilai pusatnya, sedangkan varians itu menunjukkan persebarannya. Jadi, kalau secara umum formula matematisnya ada perbedaan antara yang discrete sama kontinu. Sama pada slide yang sebelumnya, yakni perbedaannya adalah untuk menghitung kumulatifnya. Di mana kalau kontinu itu kita menggunakan integral, sedangkan yang discrete itu kita menggunakan sigma. Gitu ya. Sampai di sini teman-teman cukup paham ya. Mungkin kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, misalkan yang kasus discrete nih yang pertama. Kan ada variabel acak terkait jumlah mobil yang digunakan untuk keperluan bisnis. Nah, misalkan fungsi probabilitasnya untuk satu eh, mobil bisnis yang digunakan itu 0,3. Kemudian kalau dua mobil yang digunakan untuk bisnis itu 0,4, dan yang terakhir kalau misalkan tiga mobil bisnis yang digunakan itu 0,3. Maka nilai ekspektasinya itu adalah nilai X tadi, nilai banyaknya mobil yang digunakan dikalikan dengan probabilitasnya. Terus dijumlahkan untuk setiap eventnya, sehingga nilainya itu sama dengan 2. Sedangkan variansnya, kita flashback lagi ke slide yang sebelumnya, yakni penjumlahan dari selisih antara variabel randomnya dikurangi dengan ekspektasinya, terus dikuadratkan, dikalikan dengan probabilitasnya. Sehingga variansnya itu ketemu 0,6. Nah, kemudian kalau untuk yang kasus kontinu, misalkan eh, ini ya, permintaan mingguan air minum punya fungsi seperti yang ada di bawah ini.
Maka untuk menghitung ekspektasinya itu kita dapat memasukkan ke fungsi untuk menghitung ekspektasi untuk variabel kontinu. Jadi kita melakukan integral dari fungsi yang sudah didefinisikan. Sehingga dengan batasan antara 1 sampai 2 maka ketemulah ekspektasinya 5/3. Jadi atau sekitar 1,6. Kalau kita bulatkan maka ekspektasinya sekitar 2. Sedangkan variansnya itu kita bisa menggunakan konsep sifat-sifat yang ada di eh, konsep-konsep varians yang ada di slide sebelumnya. Jadi kita harus menghitung ekspektasi dari variabel random yang dikuadratkan. Habis itu kita bisa memasukkan antara ini tadi, ya, sehingga ketemulah nilai sebesar 1/18. Seperti itu untuk menghitung ekspektasi dan varians. Nah, di statistika itu kita sudah karena ada dua macam variabel fungsi distribusi peluang, maka sebenarnya kita punya berbagai macam fungsi-fungsi distribusi peluang. Kalau di discrete itu ada binomial, Poisson, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kontinu itu ada normal, eksponensial, studente, log normal, Weibull, dan lain sebagainya. Cuman yang saya kasih warna merah ini merupakan distribusi yang sering dibahas untuk materi-materi selanjutnya terkait permodelan statistik dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk fungsi distribusi untuk peluang diskrit ya. Jadi beberapa contohnya, jadi bentuk fungsinya seperti apa, terus kenapa kok harus menggunakan distribusi tersebut. Nah, misalkan contoh yang binomial, maka maksud dari kondisi di binomial ini adalah berapa banyak sukses dari sekian kali trial. Jadi kalau misalkan kita kasus kayak lempar dadu atau lempar koin ya, atau mungkin ujian ya, ujian sekolah atau ujian apa, kan ada yang namanya ujian lagi karena nilainya itu nggak memenuhi syarat untuk lulus. Jadi berapa kali banyaknya mencoba akhirnya bisa lulus dan lain sebagainya, itu kasus-kasus yang di binomial. Sedangkan yang kayak kasus Poisson itu contohnya seperti kalau misalkan jumlah penumpang pesawat gitu misalkan, kayak jumlah penumpang pesawat di periode Mei sampai Juli. Nah, itu bisa kayak kita kayak pendekatannya distribusi Poisson. Namun, distribusi peluang diskrit itu juga kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal. Contohnya, kalau misalkan di kasus kontinu ada yang pakai namanya normal approximation. Misalkan binomial sama Poisson ini juga bisa kita dekati pakai distribusi normal. Nah, untuk distribusi peluang kontinu itu yang memang umum untuk digunakan, yang sering kita bahas maksudnya, itu adalah distribusi normal. Nantinya kalau misalkan nanti teman-teman akan di materi selanjutnya terkait pengujian hipotesis lah, untuk A/B testing dan lain sebagainya, salah satu uji yang dapat digunakan itu menggunakan data distribusi normal, asumsinya seperti itu. Nah, ini saya mengambil sumber dari yang bagian bawah ini ya, jadi saya rasa ini cukup bagus untuk teman-teman buka referensinya supaya teman-teman bisa dapat gambaran atau dapat cheat sheet lah istilahnya terkait distribusi peluang yang kontinu maupun yang diskrit. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan sesi kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini senantiasa berkembang dan benar-benar menjadi democratizing statistics across Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.